personal. Ya, kita lanjutkan diskusi. Kita ingin pencerahan kepastian Bang Dhanil untuk menjawab, gitu kan. Apakah kemudian betul nanti 21 Oktober itu akan dilantik seluruh menteri dan 20 malam akan diumumkan nama-namanya? Ya, rencananya memang begitu, tanggal 20-an sore atau malam begitu. Atau bisa jadi siang juga. Pak Prabowo akan mengumumkan kabinet beliau, karena kan pelantikannya pagi hari. Ya, pengukuhan atau pengambilan sumpah itu kan pagi hari. Jadi bisa siang, sore atau malam Pak Prabowo langsung mengumumkan kabinet beliau. Nanti dilanjutkan dengan pelantikan dan sebagainya. Apakah di hari tanggal 21 atau bisa jadi juga di tanggal 20 itu, nanti tergantung perkembangan beberapa hari ke depan. Nah, seminggu ini kan masih banyak waktu, jadi proses kabinet memang hampir tuntas, tapi tentu Pak Prabowo masih dalam proses yang sangat dinamis. Artinya ada diskusi, ada profiling ulang dan sebagainya terkait dengan kabinet beliau, dan juga secara langsung ya Pak Prabowo sudah berdiskusi langsung dengan calon dan sebagainya. Proses itu sudah dilakukan sejak sepanjang bulan ini. Oke, Bang Anin, kalau boleh dijawab, proporsinya nanti dalam susunan kabinet Prabowo Gibran ini akan lebih banyak yang sedang berjalan ini. Nah, ya sudah lebih banyak profesional ataukah dari kalangan partai? Yang saat ini berjalan ya, bukan nanti. Yang saat ini. Begini Mbak Maria, Pak Prabowo menerjemahkan yang namanya anggota kabinetnya semuanya harus profesional. Artinya terserah dia berangkat dari partai politik atau non partai politik. Artinya kalau dari partai politik ya juga harus profesional. Kalau dari non partai politik pun demikian. Jadi Pak Prabowo tidak melakukan dikotomi profesional dan tidak profesional atau partai politik. Masa Anda menganggap saya nggak profesional mentang-mentang saya dari partai politik misalnya, atau siapa misalnya orang seperti Mas, halo ya? Ya, berarti pertanyaan saya rubah. Apakah kemudian nanti akan didominasi oleh profesional dari kalangan partai atau profesional independen? Nah, monggo Bang. Saya tidak bisa menjawab proporsionalitas tersebut karena memang sampai dengan hari ini prosesnya sedang dan terus berlangsung. Tentu itu adalah otoritas sepenuhnya Pak Prabowo yang menjawab terkait dengan itu. Kalau istilah Adi Prayitno, haram saya menjawab hal-hal seperti itu. Kejutan fix. Bang Anin, untuk Ormas gimana Ormas? Kabarnya juga masuk ya? Untuk Ormas, kenapa? Ya, untuk Ormas bagaimana? Mengingatkan yang saya wawancarakan pagi ini adalah mantan ketua dari pemuda juga ya, ada. Jadi usulan dari NU, usulan dari Muhammadiyah, usulan dari ormas-ormas lain itu juga dipertimbangkan dan diseleksi oleh Pak Prabowo. Oke. Terakhir dari Anda mungkin. Saya kira memang tidak terlampau relevan bicara berapa komposisi partai dan profesional. Karena yang profesional juga punya partai sebenarnya. Partai profesional itu. Dan dia memang teridentifikasi menjadi bagian dari salah satu partai tertentu. Di-endorse, diusung, dan dapat restu dari partai. Per hari ini kan yang profesional itu kan ada identifikasi partainya yang sangat mudah untuk bisa kita tracking. Oleh karena itu yang paling penting adalah supaya menteri yang jadi ini nanti sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan portofolionya. Jangan misalnya menteri itu punya latar belakang militer, tapi ngurus tanah, itu nggak pas. Ada menteri yang misalnya kurang jago bahasa Inggris, tapi misalnya dia taruh di Kementerian Investasi. Itu nggak connect. Jadi profesionalisme yang saya maknai yang disampaikan oleh Bang Dhanil, menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuannya dengan menteri yang akan nantinya dijabat. Jadi latar belakang itulah yang kemudian akan mengguiden bagaimana menteri ini bisa menerjemahkan semua keinginan Prabowo. Jangan sampai juga ada menteri yang dikritik oleh mantan wapres, nah gitu. Terakhir dari Anda mungkin. Ya, saya tadi menggarisbawahi dalam sejarah Indonesia di samping Bung Karno, saya rasa
presiden dengan kecerdasan presidensialnya yang sangat tinggi, pengalaman hidup, pendidikan adalah Pak Prabowo. Jadi rakyat berharap ya. Dulu kalau abang suka bukan presidensial tapi presidensial, tapi pas presidennya agak ada spasi. Presiden dilanjutkan sendiri, abang. Oke, saya presidensial. Saya presidensial. Dia satukan atau memecah belah sih? Bagian ini agak memecah belah. Tapi saya presiden hari Minggu soalnya. Ini teman terbaik Madura United. Jadi dengan kecerdasan presidensial tertinggi, rakyat berharap. Tapi di sisi lain, Bang Daniel tadi benar juga. Ini tugas besar sekali. Ya. Yang makanan bergizi gratis, food estate, rumah rakyat 100 miliar satu hari itu. Iya, itu ditunggu betul karena itu. Dibuka kesempatannya kan untuk apakah 44 kementerian, 6 lembaga plus ada 20 wakil menteri atau 46 ditambah 4 dengan 20. Jadi besar sekali. Bahkan saya dengar nanti itu akan ada pemantapan mental namanya. Jadi diumumkan tanggal 20, dilantik tanggal 21, lalu diajak camping semacam pemantapan mental. Oh gitu. Waduh, nanti kita lihat nih Bang ya bagaimana keputusannya. Bukan. Nah, sama satu lagi terakhir aja. Setengah detik yaitu kalau Pak Prabowo nonton, Bang Dasko atau Pak Hasim nonton ya. Atau mungkin dapat videonya orang seperti Bang Daniel harus masuk dong. Itu kesetiaan. Kesetiaan dan memang makanya saya tanya tadi ormas bagaimana ormas? Enggak, bukan. Apa yang dia tampilkan selama ini menurut saya baik loh dalam konteks sebagai. Cocoknya apa? Daniel Anzar Simanjuntak. Saya nggak tahu, saya serahkan kepada Pak Prabowo. Baik kalau begitu. Terima kasih Bang Egi. Terima kasih Terima kasih Bang Daniel. Sukses selalu, sehat selalu Bang. Terima kasih Bang Daniel. Bang Egi ini jago.